Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri ya. Saya guru BK kalian, Riko Aditya Anaja. Di sini saya akan memberikan materi yaitu ini, belajar tanpa gangguan gadget. Kan zaman sekarang itu kalau anak-anak itu sukanya mainan gadget ya, mainan HP. Misal kalau yang cewek itu biasanya sosmed kan. Kalau yang cowok apa? Game online. Game. Kira-kira ada yang tahu belum maksudnya belajar tanpa gangguan gadget itu apa? Tidak tahu Pak. Belum tahu. Belum. Belajar tanpa gangguan gadget itu berdampak seperti ini, dampak gangguan teknologi ya. Gangguan teknologi seperti smartphone menyebabkan penurunan fokus. Jadinya kalian itu kurang fokus, kayak gini kan Bapak menerangkan ada yang mainan HP kayak gitu, enggak HP-nya dimatikan dulu ya Pak. Terus kecanduan dan rendahnya retensi materi pelajaran. Kalau kecanduan itu biasanya yang cowok, kecanduan game online. Masnya main game? Ya, Game apa Mas? Mobile Legends Pak. Mobile Legends. Ya. Terus lanjut, notifikasi media sosial memicu multitasi yang mengurangi efisiensi belajar hingga 40%. Akibatnya jangka panjang termasuk stres, gangguan tidur, dan prestasi akademik yang menurun. Oh iya, sebelum lanjut Bapak tadi belum absen ya. Tadi yang nggak masuk siapa? Ingin nggak jadinya? Next. 2. Strategi mengatur waktu. Strategi mengatur waktu bisa minta tolong dibacakan Mas Wadi. B. Strategi mengatur waktu. Strategi mengatur waktu, tetapkan jadwal belajar harian tetap. Misalnya 2 jam tanpa gadget dari pukul 7 sampai pukul 9 dengan teknik Pomodoro atau 25 menit fokus belajar diikuti istirahat 5 menit. Batasi. Berhenti dulu Mas. Nah, jadinya kan semisal kita belajar 2 jam ya, kita itu belajarnya setiap 25 menit ada dikasih jeda 5 menit untuk istirahat agar mata kita tidak capek. Kalau melihat tulisan kan kadang capek kita. Nah, kalau semisal kita belajarnya 2 jam, berarti itu kita bisa ambil waktu istirahatnya 20 menit kalau mau langsung, nggak mau dijeda. Tapi bisa juga ini kan jam 7 sampai jam 9. Itu kan rentan rata-ratanya ya waktu longgarnya anak-anak itu biasanya. Kalau mau dipisah ya nggak apa-apa. Kalau belajar kan normalnya 2 jam. Ini misal sore pulang sekolah jam berapa? Jam 4 kan. Jam 4 itu mau belajar jam 5, 1 jam sampai jam 6. Terus dijeda maghrib dulu juga nggak apa-apa. Yang penting kan rata-rata per harinya itu kita harus belajar 2 jam. Nah lanjut Mas Wadil, baca lagi. Batasi screen time sesuai usia, seperti 1 jam per hari untuk anak usia sekolah dasar. Prioritaskan materi sulit di awal sesi untuk memaksimalkan energi tinggi. Nah, ini kan batasi screen time. Berarti kan kita harus bisa membatasi waktu kita untuk memegang gadget itu. Jadinya jangan terlalu sering lah untuk bermain HP. Nah, seperti 1 jam per hari untuk anak usia sekolah. Berarti kita bermain HP per hari itu kalau anak-anak sekolah kalau bisa ya 1 jam, tapi kayaknya nggak bisa. Kita dikali 3 Pak. 3 jam. Lebih. Terus next. Nah, ini kan cara menggunakan distraksi. Tapi sebelum itu kayaknya pada kurang fokus itu. Kita ice breaking dulu aja ya. Ya Pak, boleh. Sebenarnya kalau ice breaking, kita ice breakingnya tepuk tangan tepuk. Jadi semisal Bapak bilang tepuk, nanti kalian nggak usah tepuk. Kalau Bapak bilang tepuk tangan, nanti kalian tepuk. Semisal 1 kali tepuk tangan, berarti kalian 1 tepuk. Kalau 2 kali tepuk tangan, 2. Paham? Paham. Bisa dimulai ya? Saya tidak Pak. Yang awal tadi gimana ya? Jangan tepuk itu apa? Kalau Enggak tepuk Pak. kalau Bapak bilangnya tepuk,
berarti nggak tepuk. Kalau tepuk satu Nah, gitu. Ya kalau bawa Enggak, kalau kalau tepuk enggak. semisal 1 kali tepuk berarti nggak tepuk. Diam. Nah, nek kalau Bapak bilangnya 1 kali tepuk tangan, tepuk. Tepuk sama tepuk tangan. Ya, Nah, kalau ya, Bapak paham. bilangnya tepuk nggak tepuk. Kalau Ya, Bapak paham. bilangnya tepuk tangan, tepuk. Jadi semisal kalau 2 kali tepuk tangan, berarti nggak tepuk, nggak usah tepuk. 2 kali tepuk, 2 kali tepuk, nggak usah tepuk. Foto gimana ini? Ya. Siapa yang nggak fokus bapak? Bisa dicoba? Bisa. Tuh, 1 kali tepuk tangan, 2 kali tepuk tangan, 3 kali tepuk. Pinter kita berarti. Lanjut aja, udah fokus ini, udah fokus semua kan? Ya Pak. Lanjut. C. Cara meminimalkan distraksi. Cara meminimalkan distraksi yaitu matikan semua notifikasi saat belajar. Biasanya kan itu kalau notif HP pas belajar itu kan juga mengganggu. Kan kalian masih belajar ya. Terus ada WA dari temen apa dari grup WA. Wah, kalian balas dulu. Niatnya kan balas WA itu. Tapi kok keterusan lah. Malah lihat statusnya temen ini. Terus Saya siapa? malah ngechat yang lain dah, ngechat. Nah, ya kayak gitulah. Kayak Nova, Pak. Nah, pasti kan ada kayak gitu. Kalau mau belajar itu semua di silent, di mode pesawat lah kalau bisa, jangan dihubungkan ke internet biar nggak terhubung. Ini terus ciptakan zona fokus dengan meja bersih, pencahayaan alami dan jauh dari TV atau speaker. Jadi kalau mau belajar itu di meja belajar, tempatnya itu dipastikan bisa buat fokus belajar lah. Jangan kalau kamu belajarnya di meja makan kan nggak fokus kalau kayak gitu. Terus jauh dari TV. Jauh dari TV berarti kalian kalau belajar jangan di depan TV. Nanti kalau di depan TV malah malah nonton film biasanya. Sama kalau speaker ini itu sih masih 50-50 kalau speaker. Kadang kan ada anak yang kalau belajar harus mendengarkan musik kayak gitu lah. Ya, tapi nggak di depan speaker tapi pak. jangan karaoke kalau gitu. Nah, terus libatkan konseling sekolah untuk sesi diskusi kelompok tentang resiko gadget lah. Kebetulan Bapak ini kan guru BK kalian. Kalian itu bisa konsultasi saat waktu senggang ya. Semisal pas istirahat, kalian mau konsultasi mengenai cara belajar atau bagaimana. Next. Nah, memanfaatkan teknologi secara bijak. Memanfaatkan teknologi secara bijak yaitu menggunakan gadget hanya untuk aplikasi edukatif seperti itu, Duolingo atau Quizlet. Ini kan biasanya aplikasi untuk berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mengedukasi lah. Jangan buat scrolling TikTok. Nah, terus apa kalau cowok-cowok apa game online? Apa Mas? Mobile Legend, Roblox, itu kan. Nah, mengganggu proses pembelajaran lah kalau kayak gitu. Tapi sebetulnya kayak gitu juga ada sisi positifnya. Cuman kalau buat ini kan materi Bapak tentang pembatasan teknologi ya, jangan terlalu lah. Harusnya kita itu bisa membagi waktu. Terus ini kan apa tadi pasang pembatas waktu seperti forest atau screen time untuk blokir situs distraksi yang tidak kurang berguna lah. Terus gabungkan belajar offline, baca buku fisik dengan online terjadwal untuk keseimbangan. Jangan baca buku online boleh, cuman kan kadang itu tadi kalau ada notifikasi WA kan jadinya nggak fokus belajar, malah yang lainnya kan. Next. Nah, evaluasi dan kebiasaan, yaitu kalian itu bisa mencatat jurnal harian seperti berapa lama kalian fokus dalam belajar, terus apa saja yang dapat kalian selesaikan, terus gangguan yang muncul untuk perbaikan seperti kan tadi ada banyak ya biar bisa fokus. Nah, kira-kira kalian itu kurangnya apa? Misal tadi kan waktunya lemahnya kalian lupa notifikasi, kan masih hidup notifikasinya. Dan kalian waktu belajar malah buka WA, itu kan berarti bisa dikurangin lah. Kalau enggak, misal biasa chatan sama temennya dikabarin, bentar aku tak belajar sih gitu, biar nggak disetin terus lah.
Terus kalau enggak bisa diperhatikan praktik mindfulness 10 menit per hari untuk ketahanan mental terhadap distraksi. Ini kolaborasi guru dan orang tua melalui rapat rutin memantau kemajuan siswa. Next. Terus, nah ini kan ada LKPD, ini semua pada bawa HP. Bisa coba di scan dulu. Udah bisa scan? Nah itu kan ada 5 pertanyaan ya. Itu bisa kalian isi. Mau sekarang apa nanti juga apa? Nggak apa. Ini Bapak kok pakai barcode kenapa? Karena kan Bapak juga mau menunjukkan teknologi. Ini kan tadi materinya tentang pembahasan teknologi terhadap pembelajaran. Kan kalau ini Bapak jadinya kan memanfaatkan teknologi ya kayak gini. Sudah Bapak Bisa di sini. saya. Nah, sudah. Wow. Nah, kira-kira dari materi yang Bapak sampaikan ini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Pacil. Ya, nggak bisa. Pak, coba bantu saya itu judulnya tadi apa Pak? Maaf Pak. Ya, bisa dibaru Mbak, slide pertama tadi ya. Belajar tanpa gangguan gadget. Nah, dari materi mengenai belajar tanpa gangguan gadget, kesimpulannya adalah teknologi itu dapat mempermudah kita, tapi juga dapat mempersulit kita. Apabila kalian ingin dipermudah oleh teknologi, maka kita juga harus menggunakannya secara bijak, yakni dengan mengatur screen time ya Pak ya tadi, mengatur screen time kalian jangan terlalu sering. Nah, apabila kalian ingin mencari hiburan oke, tapi yang berlebihan kan juga tidak baik seperti itu. Jadi sebaik-baiknya teknologi harus kita juga yang lebih baik mengaturnya seperti itu. Nah, betul sekali Mbak. Karena kan kalau sekarang sudah banyak AI. Ya, Oh kan? iya. Kalau kita tidak bisa mengaturnya dengan baik kan sekarang banyak kasusnya penipuan menggunakan AI itu kan Mbak. Jadi jangan sampai tertipu lah. Next, slide terakhir. Nah, kesimpulan dari Bapak ini, kesimpulan dengan disiplin menerapkan strategi waktu, meminimalisasi distraksi, dan penggunaan teknologi dengan bijak. Belajar tanpa gangguan gadget dapat meningkatkan prestasi secara signifikan. Konsistensi dan dukungan lingkungan adalah kunci utama. Mulailah dari perubahan kecil untuk hasil jangka panjang yang berkelanjutan. Jadi teman juga berpengaruh juga. Kadang kan kalau cowok-cowok temannya malah ngajak mabar. Nah, mabar jadinya kan nggak bisa belajar kan. Niatnya kamu mau belajar terus di WA temanmu, ayo login main satu biasanya kan. Nah, jadinya kan nggak bisa belajar dengan fokus. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan untuk menutup pertemuan kita. Nantinya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa diserahkan. Cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.